Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala nabiyil karim. Selanjutnya kata-kata tentang melanjutkan tarawih aktivitas kuatnya Ustaz Jiram Kulli kepada Ustaz waktu dan tempat dipersilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Alhamdulillah dalam bukan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam sama-sama kita panjatkan kepangkuan Allah Nabi Agung, Nabi besar suri tawadah kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Yang paham ya. Oh, saya paham. Terima kasih. Yang pertama-tama yang kami hormati materi narasumber penceramah kita pada hari ini,
Ustaz Ramadan yang sudah hadir di hadapan kita semuanya. Penghormatan kami kepada Wakil Direktur Alfian Seladin, Wakil 1 Bapak Edi Saputra SPD, Wakil 2 Bu Dumiati SD. Kami hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP maupun SMA beserta Dewan Guru yang sudah hadir di tempat yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT, dan anak-anak kami sekalian SMP, SMA yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda kita Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, yang insya Allah rangkaian acara pada kegiatan Maulid ini kita buka dengan ceramah, dan setelah kelanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya diharapkan kepada kita semuanya untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan Maulid ini dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain dengan maksimal, dan diharapkan apa yang kita harapkan dari kita semuanya, keteladanan dari Rasulullah SAW dapat tercermin bagi kita semuanya generasi muda, sehingga tujuan Rasulullah SAW diutus di bumi ini sebagaimana nama itu utami nama karim al-akhlak. Rasulullah SAW memiliki visi misi diutusnya beliau di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Karena sekalian yang dirahmati Allah SWT, peringatan kepada Rasulullah SAW, peringatan kelahiran Rasulullah SAW tidak hanya dilakukan pada hari ini saja, tapi setiap harinya kita laksanakan sebagai bukti kita, sebagai rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau sangat mencintai kita sampai meskipun Rasulullah SAW tidak mengenal kita satu persatu, akan tapi kecintaannya tidak diragukan lagi. Semenjak dahulu sampai nanti kita di hari kiamat kelak akan tetap menunggu kita sebagai umatnya untuk dapat berjumpa, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mau syafaatnya? Mau syafaatnya? Oke, jadi mohon untuk disimak nanti ceramah dari Ustaz Ramadanus yang berkenaan tentang Maulid Nabi, sehingga diharapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dapat meningkat. Kemudian keteladanan dari Rasulullah, budi pekertinya, keteladanannya dapat kita wujudkan, dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umatnya, sebagai bukti kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena sekalian yang berkala dan Dewan Guru yang sudah hadir pada hari ini, untuk hari ini sebenarnya yang menyampaikan kepada Ustaz Direktur kita Ustaz Al-Arifin, berhubung beliau ada kegiatan di luar kota sehingga beliau mohon izin untuk tidak bisa hadir. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat mewakili akan apa yang beliau ingin sampaikan. Karena sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dalam sebuah riwayat bahwasanya dalam surat Al-Ahzab, Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Allah SWT juga memerintahkan kepada kita semuanya umatnya, Allah saja dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya seharusnya lah kita sebagai umat Muhammad lebih banyak berselawat. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu berselawatlah. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang berselawat kepadamu sekali, maka Allah SWT akan memberikan 10 kebaikan. Seandainya kita sehari saja 100 kali selawat, maka sangat-sangat
banyak pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Insya Allah ada beberapa hal banyak yang akan disampaikan dalam materi kita pada hari ini. Mohon untuk kesediaan Ustaz Ramadan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga yang beliau sampaikan dapat ditulis, yang buat resume semuanya silakan ditulis, dibuat sebaik mungkin, dan harapan kita tidak hanya ditulis tapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu dari saya. Wa'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Oh ya, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah banyak menyiapkan dari beberapa hari yang lalu persiapan-persiapannya sehingga pada hari ini dapat kita laksanakan kegiatan kita. Dan apabila ada yang kurang dari panitia, kami mewakili panitia memohon maaf besar-besarnya karena memang tidak ada yang sempurna di persiapan-persiapannya. Diharapkan di kemudian hari persiapan dari kepanitiaan bisa lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi, tidak ada kekurangan dan kekhilafan di dalam kegiatannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wa'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Terbawi Abidjan, Aceh Ustadz Kimakul di SD. Selanjutnya penampilan sholawat oleh siswa di Abidjan Aceh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan Ada nih ya. Selanjutnya ada tunggu bersama yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ramadan. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu biar tadi dari beliau. Nama Ustaz Dr. Ramadan THT tempat tanggal lahir 24 Agustus 1978. Moto hidup la ilaha illallah. Tiada dikelihatan. Riwayat pendidikan S1 pendidikan dokter di Universitas Syamsul. Pekerjaan dokter praktek umum profesional dokter family medical medical counselor NLP coach NLP counselor trainer. Demikianlah biar tadi beliau kepada Ustaz Ramadan waktu tepat di ya catat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ada sebuah cerita di mana ada seorang ayah kebingungan. Bingung di mana? Karena anaknya suka makan bunga, badannya sudah lebih besar, takut kena diabetes dan sudah mulai garuk-garuk badan karena memang merasa diri anak-anak muda yang sudah kena penyakit gula suka garuk-garuk. Sudah berbagai cara sang ayah itu menasihati putranya supaya berhenti makan. Tapi anaknya selalu menolak. Dari sang ayah ini setiap hari sampai lima dasar kamu anak nggak tahu itu kalian yang keluar karena anaknya bebal sekali. Singkat cerita, karena sudah nggak sanggup lagi menasihati putranya, padahal marahnya ayah, nasihat ayah itu karena cintanya kepada anak, tapi anak tidak mengerti tentang cinta sang ayah. Dia bertemu dengan seorang guru, seorang guru mau bertanya, apa yang bisa saya bantu? Kalau menasihati putra saya yang suka makan gula, saya khawatir tubuhnya itu makin lama makin besar, makin gede dan sudah mulai garuk-garuk. Waktu jadi nasihat gula. Maka kata guru, izinkan saya berikan waktu buat saya 3 hari. Setelah itu bawa Riwayat katakan 3 minggu baru bawa anak itu. Sekarang nggak bisa. Ya, selama minggu-minggu itu saya kontak-kontak guru, tapi si guru kayak mematikan semua alat komunikasi. Hingga tepat di 3 minggu berikutnya, anak dibawa ke tuan guru hanya mengatakan, sebenarnya bulan yang baik buat kamu. Ya, selesai. Kaget saya. Kok gampang? Di komunitas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena Ustaz nggak naik di atas panggung karena sebenarnya kalau kliennya pesertanya duduk maka pencerahannya juga harus duduk. Itu sebenarnya kenapa? Supaya kita sama tingginya, sama rendahannya. Kalau di atas jangan anak-anak, kenapa? Harus rendah. Gitu ya? Artinya Ustaznya sedang boleh. Boleh Ustaz itu? Duduk di atas, Sat. Nah, ya. Atau yang bisa begini? Jangan sakit lehernya. Begini. Oh, duduk. Sat, duduk di panggung, Sat. Duduknya di panggung. Duduk di panggung. Ya, kalau berdiri di bawah. Ya, di atas panggung. Gini. Baik. Ustaz panggil teman-teman lah ya, teman-teman saja, kalau panggil anak-anak. Karena kan Ustaz masih muda. Ya. Karena nanti di surga nggak ada yang tua, semuanya muda-muda, mengajar-mengajar. Betul? Oleh karena itu, Ustaz panggil teman-teman ya, supaya kita kembali. Ini mohon maaf jika duduknya Ustaz masih terlalu tinggi.
sehingga mengganggu teman-teman yang punya sakit lehernya jadi makin sakit. Kita kembali ke cerita di awal tadi. Ternyata sang guru itu baru mau menerapi anak dari si ayah ini. Nunggu waktunya yang tepat. Yang membuat si ayah ini kaget, hanya sekali ngomong langsung diterima, kawan. Padahal si anak itu nggak kenal sama tuan guru. Tapi ketika dikatakan jangan makan gula lagi ya, karena gula nggak baik bagi kamu. Jika aku masih suka makan gula, melarang orang lain untuk tidak makan gula, maka itu terpelajar. Sehingga aku menunggu 3 minggu. Saat itu aku berlari untuk tidak suka makan gula lagi. Bisa pulang Tuhan mengizinkan saat itu bisa masuk ke hati orang yang bukan dulu bangsa kita. Kita diundang itu biasanya minimal 3 hari undangan. Ya, supaya apa? Supaya hati kita kalau masuk ke dosa kita ampun dulu, gitu kan? Kalau ada masuk kebiasaan buruk, gitu kan? Supaya apa? Supaya minta ampun dan minta maaf sama Allah dulu dan memperbaiki diri. Agar apa yang nanti Ustaz sampaikan itu bukan sekedar karena keahlian Ustaz dalam menyampaikan amanah dakwah, tetapi Ustaz ingin kita ini bagian dari wadah suci oleh Allah. Allah hadirkan hidayah hingga sampai kepada hati anak-anak kita. Jadi ya, makanya ulama-ulama besar ketika diundang khutbah Jumat, biasanya mereka menghilang dari kampungnya. Kenapa? Mereka itu ingin menjadi orang yang paling rendah. Dia jalan kemana-mana dalam rangka mensucikan hati. Setelah itu baru dia datang ke masjid. Lalu timbang, lalu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat? Kalau Ustaz katakan apa kabar, mohon izin jawabnya alhamdulillah. Setuju? Apa kabar teman-teman? Nadanya harus sama. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Ditambah kalimat berikutnya. Setelah alhamdulillah, kami bersyukur. Dua lagi. Alhamdulillah, kami tenang. Apa kabar semuanya? Kami sehat. Katakan. Kami sukses. Kami bahagia. Pakai gaya. Kalau ada kalimat sapaan Ustaz, apa kabar? Jawabannya kami bersyukur, kami sehat, kami sukses, kami bahagia. Oke, semua setuju? Jadi kalimatnya ketika mengatakan alhamdulillah, tangannya di tengah. Alhamdulillah, kami bersyukur. Letakkan tangan kanan di dada kiri. Itu letak kolom, letak hati. Kami sehat, kami sukses, kami bahagia. Apa kata semuanya? Alhamdulillah. Coba tangan begini. Digesek-gesek. Ini bukan wanita kilo ya. Coba dirasain kasar halusnya, kasar halus kulitnya.
Oke, sambil pejamkan mata, ikuti kata-kata Ustaz. Coba bedakan nanti gesekannya makin kasar atau makin halus. Ayo coba. Pejamkan matanya, fokus dengan rasa di kulit hari dari jempol dan telunjuk. Katakan, saya sedang gak enak hati. Saya kesel sama Abi Umi, sama ayah, sama bapak ibu dulu. Makin kasar atau makin halus? Makin kasar atau makin halus? Sekarang ganti. Alhamdulillah, kami bersyukur, kami sehat, kami sukses, kami bahagia. Makin halus atau makin kasar? Makin halus, makin kasar. Kok makin kasar? Teman-teman, apa yang ingin Ustaz sampaikan? Ketika tadi Ustaz melakukan sebuah bentuk permainan, menggesek-gesek tangan ini hasil penelitian loh. Ini gak main-main. Nanti adik-adik, teman-teman semua, bisa gunakan teknik kinesiologi ini untuk menentukan makan Anda baik atau buruk bagi tubuh Anda dengan hanya menggesek-gesek tangan. Tapi harus kalibrasi dulu. Kalau ngomongin yang negatif makin kasar, berarti terkalibrasi. Kalau ngomongin yang positif makin halus, berarti terkalibrasi. Kalibrasi itu alat ukur. Kalau alat medis, timbangan semuanya itu harus dikalibrasi dulu, baru boleh digunakan. Tangan kita ini Allah ciptakan juga masih dikalibrasi, gitu ya. Hingga ada orang tuh ya, kalau tangan sudah terkalibrasi, angkat beban ke arah tahu oh ini 5 kilo, oh ini 10 kilo. Hanya dengan dia dapat tangan. Tangannya apa? Tangan yang sudah terkalibrasi. Nah, tadi Ustaz ingin mengkalibrasi teman-teman semua dengan menggesek-gesek tangan. Jika kita bicara yang negatif makin kasar, berarti terkalibrasi. Kata para ilmuwan, mind, soul, and body alam system. Antara pikiran, perasaan jiwa, dan tubuh satu sistem yang tidak sama. Kalau kita ngomongin yang negatif, maka tubuhnya rusak. Buktinya apa? Makin kasar gesekannya. Kalau kita ngomongin yang positif, makin halus, tubuh makin sehat. Makanya teman-teman, pernah nggak melihat ada nenek-nenek wajahnya makin cantik di usia tuanya tanpa operasi plastik? Nggak pernah ya? Kalau saya sering lihat nenek-nenek cantik. Pernah nggak melihat kakek-kakek masih kelihatan ganteng, gagah, padahal usianya sudah senja. Tapi ada remaja wajahnya boros. Gitu ya? Ternyata dari penelitian teman-teman, mereka yang mempunyai wajah cantik dan ganteng di usia tuanya, tubuhnya masih sehat, bahkan masih bisa ngangkut air dan pasir di usia tuanya, ternyata perhatiannya pada kata-kata dalam tubuh. Orang-orang yang suka berkata-kata negatif, berkata kotor, suka membuli, suka merendahkan orang lain, tetap tua. Makanya teman-teman, jika ada teman-teman lainnya mengolok-olok kita, jangan sakit hati. Harus syukuri. Alhamdulillah. Ada orang yang mau cepat-cepat tua. Gitu ya. Nah, sedangkan mereka itu berkata positif, yang dengan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang positif, tubuhnya makin sehat. Apa kaitannya dengan berita ini? Pertama, tentang ayah yang
minta tuan guru menyampaikan pesan kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasul kalian itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada contoh atau teladan terbaik. Bagi siapa? Kepada siapa contoh itu? Liman kana yarjullah, kepada mereka yang rindu dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumil akhir, yang rindu bertemu hari akhir. Orang yang rindu sama Allah sama hari akhir itu gimana? Takut buat dosa. Betul ya? Kalau mereka takut buat dosa, karena mereka berharap jumpa dengan Allah di hari akhir. Setuju? Dan tipe-tipe mereka adalah menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai contoh. Teman-teman, teman-teman, pernah nggak mendengar Rasulullah Muhammad SAW itu berdusta? Pernah kan? Tidak. Dari kecil hingga dia diangkat menjadi Rasulullah, baginda Nabi SAW tidak pernah berdusta sekalipun. Karena apa? Karena Allah telah menyiapkan seseorang hamba yang akan menjadi wali di muka bumi ini untuk menyampaikan ayat-ayat sucinya Allah. Tidak pantas ya, teman-teman ya, kita ngomongin Allah, baca ayat Allah, tapi dari mulut kita berdusta. Tidak. Makanya banyak orang, Ustazah, aku mau duit penghafal. Coba lagi, kamu itu umat Nabi Muhammad, kamu itu hidup sama Allah, atau tidak? Kalau memang dia umatnya Rasulullah SAW, maka dia menjadikan dari dusta. Dan itu yang dicontohkan oleh tuan guru tadi, bahwasanya ketika dia ingin menasihati seseorang, maka dirinya mestilah memperbaiki diri. Setuju? Ustaz yang pakai gamis, Ustaz yang pakai ini, kok ada adik-adik, ada teman-teman yang bisa. Maksudnya Ustaz juga yang dikasih pakai. Ya. Kenapa? Ustaz udah ngebayangin pas Ustaz tanya aku diundang dinner atau outdoor acaranya. Outdoor, pasti saya bakal mengatakan. Ya? Pasti saya bakal beri peringatan. Insyaallah, mudah-mudahan peringatan ini adalah air sungai yang nanti telah Ustaz pernah di surga. Amin ya Rabbal. Ini nggak apa-apa panas-panas. Karena panas-panasnya di ruangan ini tidaklah lebih panas daripada rahmatnya Allah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kita lagi apa kabar semuanya? Saya syukur, saya sehat, saya sukses. Diulang ya mantra ini ya setiap hari. Ini mantra untuk apa? Obat awet muda. Ngomongnya soal positif. Itu ya. Juga
Nah, pada diri Rasulullah itu dari lisannya ada ubah contoh, teman-teman. Tidak pernah berdusta, yang paling ini, yang selalu jujur angkat tangan kanannya, yang selalu jujur angkat tangan kanannya. Alhamdulillah. Dan angkat tangan, ngaku udah jujur, Ustaz saya. Iya, sampai kita nggak percaya. Karena kalau kita nggak percaya, kita ya pasti belah dari dulu kan, melihat hati. Ini gimana ceritanya? Ada seorang sahabat teman-teman di dalam suatu peperangan melawan Bani Quraisy yang kafir, yang musyrik. Lalu kemudian ketika pedangnya sedang dihunus dan tidak menyembelih leher musuhnya itu, si musuh berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dari Tuhan oleh Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Tapi sahabat Nabi ini tetap saja meninggal. Makanya diperhatikan. Tidak dong. Kenapa kamu bunuh yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Malah dia paling takut dengan aku. Dia paling mungkin takut dibunuh. Sehingga dia berdusta dengan mengucapkan kalimat syahadat. Cerita itu sampai ke Rasulullah SAW dan memanggil sahabatnya, wahai si, bagaimana ceritanya? Tiga bangun dulu. Seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat. Begini ya Rasulullah, kan biasa dalam peperangan. Kalau ada orang yang sudah ketakutan, pasti mau ngomong apa aja ya Rasulullah. Dan aku gak yakin keislamannya. Di saat itu bisa jadi biasa kan, ketakut. Tapi apa kata Rasulullah? Sudahkah dirimu membelah dada orang sehingga mengetahui hatinya benar atau tak? Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mengaku beriman, maka Rasulullah mencukupkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan dia berdusta atau tidak? Itu urusan dia dengan ini jadi contoh ibu-ibu, bapak-bapak guru, ustaz-ustaz kalian. Jika ada anak yang mengatakan maaf ibu, maaf ustazah, maaf ustaz, kami begini begitu, percaya. Senang kali ya. Karena memang jujur itu tidak ada nilai kuesionernya, tidak ada cara penilaiannya, gitu kan? Udah percaya, tapi tetap kurangi nilainya karena tidak hak. Alasannya boleh dipercaya, tapi memang kurangi nilainya karena tidak hak. Kalau itu krisis oke dari sebuah. Jadi ya, gak usah marah-marah. Gak usah ceramani. Alah kamu bohong. Ibu tahulah kalau kamu itu bukan bohong. Gak usah ada. Iya, ustazah. Tentang ini dong. Karena yang hak, karena yang jujur itu adalah milik. Nah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah Allah, maka kita memilih. Nah, kalau kita untuk mengetahui hatinya jujur itu sederhana. Ketika utangnya sama seseorang, mengapa kamu melakukan hal demikian? Kalau dia beralasan, berarti kemungkinan dia menyembunyikan kebohongan. Kalau dia mengatakan, maafkan saya Ustaz, saya selamat hari ini karena saya yang salah, kan saya telah bangun,
karena saya tidak mempersiapkan apa-apa tadi malam, gitu ya, maka dia adalah Yusuf. Sederhana? Sederhana? Gak usah beda tinggi. Kalau memang kita salah, betul kan? Karena penyakit umat hari ini BEJ. Apa? Nah, umat Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan BEJ plus T, BEJT. Apa itu? Blaming, excuse, mereka bilang pelajaran yang paling tidak disukai oleh mereka, pelajaran pada itu. Blaming, excuse, justify, dan komplain. Empat ini penyakit umat lain, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu blaming? Suka ngalahin. Gara-gara dia mau saya sakit hati. Gara-gara dia mau saya menderita. Gara-gara setan, ya Allah. Aku masuk. Itu bukan umatnya Muhammad SAW, tapi umat yang lain. Umat Nabi Muhammad belajar dari kisah ayah anda Adam alaihi. Bagaimana belajar? Nabi Adam yang kekal di surga, dipilihi kedudukan yang mulia. Ada hamba Allah yang pintar, sudah menghamba kepada Allah jutaan tahun, merasa tersingkirkan perasaan, merasa terbandingkan, kata dia, syaitan atau iblis. Lalu dia ingin menghancurkan kehidupan orang lain, yaitu ayah Adam alaihi. Terakhir apa gagal? Gagal. Nabi Adam tak tergoda. Nabi Adam tak tergoda. Ketika setan itu gagal merayu Adam alaihissalam, dia cari jalan lain. Nah ini, ya kan? Lalu siapa? Ibunda Hawa. Apa ceritanya? Diiming-iming itu. Nah, biasa kita suka diiming-iming itu, dijanji-janjiin. Wahai Hawa, ya. Nah, karena nanti kalau ada laki-laki mendekati kalian, pakai iming-iming, ini setan. Kecuali wasiat yang halal, gitu ya. Dari jangan mau diiming-iming sama pria yang tidak halal. Astagfirullah. Soleh banget. Tak boleh, gitu ya. Nah, ketika itu Bunda Hawa diiming apa? Tahu nggak? Kenapa Allah itu melarang kalian mendekati pohon itu? Pohon itu adalah pohon kebenaran. Allah tuh nggak mau kalian kekal di surga. Gitu ya? Allah itu pengen kalian itu nanti dikeluarkan dari surga. Itu sudah janjinya. Memang waktu Allah Subhanahu Wa Taala itu mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah nyiapinnya. Kayak kita mau bangun Masjid Baitur Rahman, ada miniatur masjidnya. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam beserta keturunannya, Allah sudah cerita di seluruh ciptaan awalnya, yaitu para malaikat bersama dengan Abdullah yang berubah nama menjadi Adam. Ingat sekali kan? Baik pola kembali malaikat tinggi ilmu terlatih. Ketika itu Allah sudah ngomong nih sama para malaikat, sungguh aku ingin menciptakan, ingin menghadirkan sosok pemimpin
di muka bumi. Miniaturnya dari awalnya malaikat protes, gitu kan? Jadi ceritanya itu sudah dilakukan itu ceritanya. Dia akan turunkan ke bumi, dia akan bawa anak kita, akan berbuat huru hara, mengguli. Kalau ada mahasiswa atau siswa baru masuk sekolah, dimok dulu, gitu ya. Itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat mengatakan, kenapa ya Allah engkau menjadikan khalifah itu dari mereka yang akan begitu, gitu ya. Jadi cerita akan lingkungan dunia itu kita tahu. Sehingga diceritakan, kalau kamu mendekati pohon itu, kita akan kali juga kamu akan dicampakkan dunia. Gimana Hawa? Aku nggak tahu. Aku nanti yang benar-benar. Wah, biasa awal kita gampang sekali. Udah ya gitu ya. Maka perhatian itu wanita di luar sana. Kalau wanita di sini soleha. Jadi kalau nanti ada orang laki-laki yang mengatakan mengiringi sesuatu sama adanya, teman-teman perempuan ini wanita-wanita soleha ini dengan janji-janji mulutnya katakan, maaf ya Pak, aku wanita soleh. Itu reset gitu ya. Apalagi jawabnya sebelum posisi gitu ya. Nah, akhirnya Bunda Hawa itu tertipu, tergoda, dan kelemahan pria biasanya sama wanita. Makanya ketika istrinya Bunda Hawa itu memberikan masukan kepada Nabi Adam, itulah baru ada buaya. Itulah kebenarannya saat itu gagal ya, gitu ya. Nabi Adam juga pernah diuji sama teman-teman ini, ada ujian semeterannya, ada ujian finalnya, ya kan? Sama ujian Nabi Adam lebih berat daripada kita. Kalau Nabi Adam ada yang salah yang pernah di surga, semua fasilitas ada, belum terpikirkan ada, udah ada. Ketika terucap atau terbayangkan dalam benaknya Nabi Adam, muncul ketika di hadapannya semua fasilitas yang dibutuhkan Nabi Adam. Kalau yang surga, nggak ada susahnya, nggak ada matinya. Ketika Nabi Adam gagal ya, Allah menghukumnya diturunkan di dunia. Pasangan suami istri ini dijauhkan bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun. Bayangkan kita dijauhkan dari orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai orang tua kita udah diambil sama Allah, gitu ya, berjauhan. Terus yang dulunya Nabi Adam kalau membayangkan sesuatu sudah muncul ke hadapannya, pada memikirkan sesuatu sudah ada di hadapannya, makan sesuatu nggak pernah buang hajat tuh di surga. Itu enaknya. Tidak di dunia kan? Oh apa-apa usaha. Nabi Adam yang sebelumnya begitu nikmatnya kehidupannya, ketika Allah melihat dia gagal dia tersiksa kehidupannya dia. Apa-apa harus nyari. Nggak gampang kayak kita. Aku pengen mati. Hidupnya. Itu kemarin itu. Besoknya. Tapi kalau Nabi Adam di padang gurun pasir, air buta, mau nggak ada. Kalau kita kemana-mana kan? Jadi kalau adik-adik atau teman-teman gagal ujian, jangan. Gitu ya, nggak seberat Nabi Adam. Nah pertanyaannya, apakah Nabi Adam pernah nyalahin setan? Kita di sana ya tadi itu ya. Nabi Adam nggak pernah nyalahin setan. Nabi Adam nggak pernah nyalahin siapapun, nggak pernah nyalahin Bunda Hawa, nggak pernah nyalahin siapapun.
Ini gara-gara kalian, gara-gara ibu gurunya gak pintar ngajar nih, makanya aku gak bisa belajar bahasa Inggris. Gara-gara gurunya gak pintar ngajar matematika, aku gak bisa matematika. Ini berarti kita bukan nyalahin orang. Padahal guru-guru kita ini, dia itu harus namatin semua pendidikannya dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk belajar, gitu ya. Dan setelah mereka pasti mereka belajar. Sebenarnya bukan karena mungkin ada bisa belajar, tapi karena kita yang nggak mau. Mau ngapain? Seandainya belajar itu akan sebuah permainan anak-anak, teman-teman semuanya, maka belajar itu mengasih. Nabi Adam, teman-teman itu nggak pernah jadi setan, nggak pernah mengatakan ya Allah, jangan hukum aku ya Allah. Karena setan Allah itu yang teroknya. Nggak ada Nabi ada yang seperti demikian. Setuju? Tapi Nabi Adam mengucapkan kalimat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Rabbana dhalala anfusana wa illa wa ta'ala. Apaan? Ya Rabbana, aku yang dhalim. Cara ini bisa kita pakai kalau kita nilainya merah, karena nilainya merah kan, lalu tulisan itu pakai kita nih. Kalau nilainya tidak sesuai dengan nilai rata-rata kelas, jangan bersedih terlalu lama. Tapi ngomong sama Allah, ya Allah, maaf, aku yang kurang belajar, aku yang zalim. Semoga ya Allah, adik umi kami tidak sedih ketika melihat nilai kami. Gitu ya? Jadi jangan pernah nyalain siapa. Jadi ada yang mau kasih jaya untuk saya, jangan ya. Kalau sudah menempel kita, ini mau masuk ke mana? Karena besok-besok kalau pikir untuk pergiannya tidak ada yang tanya. Harus cari tempat yang lain. Apa enggak? Belajar selain aktivitas lainnya. Yang kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan ujian nanti, yang mau masuk kedua SMA, maka persiapkan. Kalau Anda gagal, tidak ada yang kita pasti salahkan kecuali menyalahkan diri yang kurang optimal. Untuk yang pertama nih, umatnya Nabi Muhammad tidak akan pernah melakukan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Setuju? Aku gak bahagia karena papa mama aku jarang di rumah. Ada kan yang begitu kan? Jangan papa mama atau ibunya. Tapi ada yang mengatakan yes, tapi umi gak di rumah. Kami bebas. Oh, itu bahaya juga. Ketawa nih, ya. Kalau suami yang begini, katakan. Jadi yang pertama, sebagai umat Nabi Muhammad nggak boleh dari kambing, karena kambing itu bukan satu warna. Kalau mau kurban bisa kambing putih, kambing coklat, ya, tidak mesti yang di. Dan yang kedua, penyakit umat hari ini yang seharusnya bukanlah umat Nabi Muhammad. Apa itu? Excuse. Bukan dari alasan. Jangan kita cari alasan ini. Aduh Bu, aku kan jauh kemana Bu, makanya aku terlambat, gitu ya. Aduh Bu, tadi malam Bu banyak tugas Bu, kirim sama nyuci baju. Jika aku telah tidur
Dan karena itu aku terlambat. Aduh bu, semuanya adu-adu. Gitu ya, dari alat. Gara-gara itulah Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan ke dalam samudra dimakan ikan. Setuju? Ikan apa? Ikan apa? Kita dengar ada yang bilang paus, ada yang bilang hiu, tengah-tengahnya lele. Kamu gitu deh, bukan ikan lele, tapi ikan itu nggak tahu namanya. Tapi ikan itu diyakini oleh ahli tafsir dia tetap hidup sampai kiamat tiba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, seandainya umatku Yunus alaihissalam itu tidak bertobat, tidak bertasbih, maka biarkan dia dalam ikan malam. Jadi ikan itu tidak akan pernah mati sampai ditemukan oleh Allah. Nabi Yunus dari alasan udah dakwin orang nggak mau terima dakwahnya, kesel. Kata-katanya keluar, matilah kalian. Pergi. Nabi Yunus dengan alasan itu dia pergi. Kenapa marah-marah kalau ngasih nasihat? Hai Ustazah, hai Ustaz. Kenapa marah-marah? Teman-teman pulau udah ngasih nasihat sama teman-temannya. Emangnya hidayah itu milik nenek moyang kita, milik kakek kita, milik kita. Enggak kan? Hidayah itu milik siapa, teman-teman? Jadi ya. Jadi kalau teman-teman melihat teman-temannya nakal, dalam tanda kutip, bandel dalam tanda kutip, malas belajar dalam tanda kutip, cukup ngasih nasihat saja. Bagaimana cara ngasih nasihatnya? Yuk kita sama-sama belajar supaya kita keluarnya nilai sama-sama lagi. Gitu ya? Gitu. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, pas tapi berubah. Giliran teman kita nggak berubah, nggak usah dari aman. Balik balik ya. Ada yang daging kita, ada yang tinggal daging kita, jatuh. Gara-gara hal itu kita dari hitam, ambil batu, entar kawan gitu ya. Jangan sampai begitu teman-teman. Sesungguhnya kata Nabi yang mereka yang merasa mendapatkan musibah, sedih, terzolimi, saat itu Allah sedang menghubungkan dosa-dosa. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah mencari alasan apapun untuk membenarkan keburukan-keburukan. Setuju? Yang ketiga, justify. Justify ini adalah kebiasaan orang yang tidak label. Tidak satu saya jahat, tidak satu tukang ngomong, tidak satu semua tukang-tukang itu dikasih untuk urusan seseorang. Itu adalah orang-orang yang suka menjustify. Atau dia menjustify dirinya. Guru, aku tuh bodoh, itu namanya justify. Ya, lakukan pembenaran. Aku nggak mampu, aku nggak mungkin bisa, itu namanya justify. Kalau ada umat Nabi Muhammad berkata demikian, itu berarti dia sedang mencela siapa? Mencela siapa? Mencela siapa? Allah. Allah berkata, Allah berfirman, "Lawan pelakna insan nabi, dan nabi." Kita diciptakan sama Allah itu sudah sempurna. Nah, yang ketiga, kebiasaan buruk umat yang mudah-mudahan bukan umat Nabi Muhammad adalah suka komplain, suka kalau mau
supaya setan tidak berkuasa memiliki. Karena sebenarnya kalau seorang hamba itu Allah, maka itu berkenaan di kiri. Jangan pakai tangan kanan untuknya. Kalau mau pakai tangan kanan, pasti tangan itu ada makanan. Betul ya? Perhatikan. Nah, sekarang kita tanya, ada 4 hal tadi coba sebutkan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, alasan, label-label, tepuk tangan buat komplain. siapa di sini yang mau jawab pertanyaan? Nanti. Tepuk dulu dong. Kalau bisa jawab pertanyaan Ustaz hukum. Jadi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW juga mengingat akan perjuangan dakwah-dakwah Nabi Muhammad. Seperti dikatakan tadi, seorang guru bisa memberikan contoh dulu pada muridnya, baru dia akan memberikannya nasihat. Nah, seperti dari juga ada katakan aku firatulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad berdakwah dengan memberikan keteladanan dulu, baru memberikan ilmu. Minus apa? Dia nggak minus. Silakan namanya. Rizka? Syahira. Oke. Sudah siap? Ditanya? Iya. Pertanyaan pertama, warna kertas itu warnanya apa? Warnanya apa? Pink. Setuju? Oh, ada warna merah lain. Nasratul. Ini karena yang kedua ini agak susah. Pertanyaan kedua, apakah bersedia mau mendapatkan warna kuning? Bersedia. Ulang dulu. Pertanyaan kedua dulu. Masih ada pertanyaan berikutnya? Kalau kertas ini dipunya seperti ini, masih mau dengan uang ini? Masih mau. Kalau dari punya lebih tidak, masih mau dengan uang ini? Apa alasannya uang kertas ini walaupun sudah punya sudah tidak, tapi masih mau? Karena yang namanya uang pasti dinilai. Yang penting kan nilai. Coba tentangkan hubungannya dengan kehidupan manusia ketika dia hidup sudah muda menjadi tidak. Silakan. Karena kalau di dunia kita pakai uang untuk belanja. Bukan itu maksud saya. Hubungannya uang yang sudah punya tidak dengan manusia yang punya sama dia. Manusia yang ada tidak itu kan maksudnya kalau di bawah itu udah dibully lah ya, udah jadi Tahu kata lagi. tapi kan masih bisa jadi uang yang Tepuk tangan dulu. Ada berapa uang ini? Berapa uang ini?
Karena udah saya pijat. Tapi saya kasih yang belum dipijat. Oke, teman-teman semuanya yang mendapatkan hadiah dari Ustaz, mohon doakan Ustaz ya. Mudah-mudahan ini bagian dari beberapa pembicaraan ya. Gunakan waktu yang baik-baik menjadi penghafal Quran, sehingga nanti uang ini dipakai untuk dimakan dalam bentuk makanan, menjadi energi penghafal sampai berakhir. Alhamdulillah. Iya tadi, jam 5 tadi. Memang Allah tidak pernah salah. Jadi amanah. Insya Allah. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah bermanfaat materi yang saya sampaikan hari ini? Bermanfaat atau sangat bermanfaat? Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bila kita letak, Subhanallahumma jika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكبيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi,
maka berarti pula acara kita pada pagi hari ini saya Zeki Liman selaku MC dan segenap panitia yang bertugas mohon maaf apabila itu topik warga yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.